Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan anggota kelompok yang pertama CP065 Ida Nur Lela sebagai manufaktur, CP066 Indira Karissa Dewi sebagai customer, CP067 Ira Rustienda sebagai retailer, CP08 Kartina Fitrianingsi sebagai wholesaler, dan CP069 Lisa Dewi Zakia Muti sebagai distributor. Baik, kita akan menunjukkan kepada kalian semua mengenai Beer Game Simulation. Berikut adalah timeline pack. Yang pertama yakni definisi beer game, yang kedua stakeholder yang digunakan, yang ketiga cara bermain, dan yang keempat simulasi dan penutup. Supply chain merupakan jaringan antara perusahaan dan pemasoknya untuk memproduksi dan mendistribusikan produk tertentu kepada pembeli akhir. Jaringan ini mencakup berbagai aktivitas orang, entitas, informasi, dan sumber daya. Beer game. Apa itu beer game? Beer game adalah suatu permainan simulasi untuk mempertunjukkan sejumlah prinsip-prinsip kunci dari manajemen rantai persediaan atau supply chain management. Apa saja tujuan dari beer game? Tujuan dari beer game adalah mendemonstrasikan prinsip-prinsip dari supply chain management serta mengambil keputusan secara tepat untuk menjaga supply chain tetap berjalan dengan baik. Apa manfaat dari bermain beer game? Permainan beer game ini sangat membantu mahasiswa dalam memahami prinsip-prinsip supply chain. Berikut adalah stakeholder dalam permainan beer game. Permainan ini melibatkan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, di antaranya manufaktur, distributor, wholesaler, dan retailer. Yang pertama, manufaktur. Pihak manufaktur bertugas untuk memenuhi kebutuhan dari distributor dengan memproduksi sebanyak-banyaknya agar tidak kekurangan produk. Yang kedua, distributor. Pihak distributor bertugas untuk memenuhi kebutuhan dari wholesaler dengan memesan produk kepada manufaktur untuk memenuhi stok yang tersedia. Yang ketiga, wholesaler. Pihak wholesaler bertugas untuk memenuhi pemesanan dari retailer dengan memperhatikan stok untuk retailer agar terpenuhi. Yang keempat, retailer. Pihak retailer bertugas untuk memenuhi incoming order yang ada dari para customer di mana retailer memasok produk melalui wholesaler. Berikut ketentuan dalam bermain beer game. Yang pertama yakni outgoing order sesuai keinginan aktor stakeholder dengan maksimal outgoing order sebanyak 10 produk. Yang kedua, incoming delivery terjadi pada week kedua kecuali manufaktur terjadi pada week ketiga. Yang ketiga yakni biaya inventory. Biaya inventory sebesar $2 dan untuk biaya backlog sebesar $5. Berikut adalah cara memulai beer game. Untuk yang pertama, kita mengunjungi laman beer game MA System. Baik, langsung kita coba. Kita akan akses laman beer game. Untuk selanjutnya kita pilih MA System Beer Game. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan setelah muncul tampilan ini, kalian tinggal klik Start New Game karena kita akan membuat game baru. Kita tulis untuk namanya yakni simulasi kelompok 6, simulasi kelompok 10 PT6. Baik, setelah kita isi mengenai nama gamenya, lalu kita unchecklist default parameter. Apabila kalian sudah men-checklist default parameter, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama yakni number of turn, di mana ini berarti maksimal periode yang dapat dimainkan dalam satu kali simulasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan memainkan sebanyak 10 periode saja. Setelah itu, kita pilih sales variability none, lalu terdapat allow communication, di mana pada allow communication ini berfungsi sebagai fitur yang nantinya apabila kita men-checklist, kita dapat melihat aliran informasi dari masing-masing stakeholder.
lalu kita pilih send. Setelah itu kita pilih game create. Nah, untuk laman ini kita dapat mengirimkan ke teman-teman yang ingin bermain board game ini. Baik, di sini terdapat arah panah. Dalam Beer Game Simulation ini terdapat empat stakeholder, yakni manufaktur, distributor, wholesaler, dan retailer. Sebelum kita masuk gamenya, saya akan menjelaskan mengenai gambar ini. Gambar ini adalah gambar aliran informasi atau alur proses bisnis dari hilir ke hulu dan aliran barang dari hulu ke hilir. Untuk tanda panah di atas yang berwarna biru ini atau demand ini, yakni aliran informasi barang dari retailer ke wholesaler, wholesaler ke distributor, distributor ke manufaktur, seperti aliran demand atau permintaan yang diminta masing-masing stakeholder. Kemudian, tanda panah yang di bawah ini adalah tanda panah aliran barang sesuai dengan kemampuan yang disanggupi masing-masing stakeholder. Seperti nanti ketika retailer mau pesan ke wholesaler sebesar 5 unit, maka wholesaler ke retailer hanya dapat mengirim sesuai kemampuan wholesaler saja, tidak selalu dapat memenuhi keinginan atau permintaan dari retailer. Untuk selanjutnya mengenai simulasi beer game, stakeholder retailer akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Ira, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Di sini ada incoming order. Kotak di sini incoming order itu didapatkan datanya itu dari customer, sedangkan kotak yang sebelah kanan itu dinamakan your delivery. Kotak di sini tuh berfungsi sebagai tempat pengiriman dari permintaan dari customer. Sedangkan di sini ada kotak outgoing order. Ini adalah order saya terhadap wholesaler, dan kotak sebelah kanan bawah itu yang dinamakan outgoing delivery. Di mana kotak tersebut didapatkan datanya itu dari wholesaler sesuai dengan permintaan yang saya pesan. Baik, di sini saya akan mencoba memesan outgoing ordernya yaitu 4 untuk pertama kalinya. Di sini saya checklist. Jika tertampil pop-up seperti ini, maka don't show anymore, lalu send anyway. Lalu ditunggu teman-teman yang lainnya juga, sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Saya di sini akan sedikit menjelaskan bahwa outgoing delivery yang di sini itu didapatkan dari wholesaler dan dimasukkan ke kotak incoming delivery. Oke, di sini tadi sudah didapatkan teman-teman mengisi kotaknya dan didapatkan incoming order dari customer yaitu 4. Maka di sini saya tulis 4 dulu untuk outgoing order yang saya pesan. Lalu incoming delivery-nya belum ada, 0. Lalu incoming order atau new order yang didapat dari customer itu adalah 4. Lalu di sini tusuknya itu yang dikirimkan seperti yang terlihat di layar yaitu 4. Lalu your delivery-nya 4. Oke, maka didapatkan stoknya itu 8. Baik, sekali lagi kita coba. Untuk yang kedua, yaitu saya akan menggunakan data sebesar 5. Kita checklist. Oke, didapatkan incoming ordernya 4, lalu mengirimnya 4, dan didapatkan dari wholesaler sebesar 5. Di sini saya tulis dulu sebesar 5 di outgoing order, lalu didapatkan incoming order dari wholesaler sebanyak 5 unit, lalu incoming order tadi didapatkan 4, maka tusipnya itu 4, didapatkan dari back order last week ditambah incoming order. Lalu untuk your delivery-nya itu tadi 4, maka didapatkan inventory akhirnya itu. Kenapa bisa 4 di sini? Karena yang dari wholesaler di sini belum ditambahkan. 4 ditambah 5 sama dengan 9.
dan di sini inventory-nya 9. Mungkin untuk simulasi dari retailer cukup sekian, bisa dilanjutkan kepada wholesaler. Di sini saya akan menjelaskan terkait wholesaler, di mana gambar ini yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu ada incoming order, lalu ada yang sebelah sini adalah yang namanya your delivery, itu tempat pengiriman dari retailer, sedangkan ini adalah outgoing order, di mana ini adalah jumlah order saya kepada distributor. Kemudian yang sebelah sini adalah incoming delivery. Nah, langsung saja kita berarti masuk ke minggu ketiga. Di sini saya ingin order 3. Nah, kita klik send, lalu tunggu teman-teman yang lain untuk ini. Nah, di sini your delivery-nya adalah 4. Jadi kita bisa klik di sini, isi di bagian your delivery-nya 4. Kemudian ini kosong, berarti kita nggak ada permintaan. Lalu outgoing ordernya 3. Sudah. Kemudian di sini saya ingin order lagi. Empat. Lalu klik. Baik, di sini your delivery-nya itu 4, lalu incoming delivery-nya adalah 5. Di sini. Delivery-nya juga 4, lalu incoming delivery-nya 4, dan incoming delivery-nya adalah 5. Mungkin itu yang dari wholesaler. Selanjutnya saya kembalikan ke distributor. Nah, jadi di sini untuk tampilan distributor. Nah, di sini ada untuk incoming ordernya ini didapatkan dari wholesaler ya. Jadi untuk yang di truk sebelah kanan ini, yang atas ini adalah your delivery untuk pengiriman kepada wholesaler. Kemudian track yang di bawah ini adalah incoming delivery yang didapatkan dari manufaktur. Nah, yang di sini yang outgoing order di sini aku dapatkan dari pemesanan yang aku kirimkan ke manufaktur ya. Jadi di sini aku akan mulai di minggu ke-5. Aku akan ngetik 2 di sini. Kemudian kita centang ya. Kemudian kita send aja. Nah, checklist sambil menunggu yang lain juga men-checklist. Nah, di sini incoming delivery-nya 3, kemudian incoming order-nya 4, ship-nya 4, kemudian your delivery-nya juga 4. Nah, kemudian lanjut di minggu yang ke-6. Di sini aku akan ketik untuk outgoing order-nya itu 5 ke manufaktur. Oke, terus aku checklist saja. Nah, mungkin teman-teman juga bisa langsung input ya sama checklist juga. Oke, berarti di sini yang masuk tadi 2, untuk yang
yang masuknya 5. Kemudian ini yang keluarnya 1 di 4 ya. Kemudian yang keluarnya juga 1. Oke. Untuk minggu selanjutnya mungkin akan aku serahkan ke manufaktur ya. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian dari yang sistemnya. Berbeda dari yang lain, manufaktur memiliki 2 blok kosong atau ada step 1, step 2. Jadi manufaktur ini membuat produksi atau membuat barang sendiri untuk dikirimkan ke retailer. Jadi ketika kita memasukkan angka di sini atau jumlah barang misalkan 6, lalu untuk step 1 dia akan turun ke angka 6 ini akan turun ke step 1. Lalu ketika kita input yang kedua, barang yang kedua misalkan 5, maka dari 6 yang step 1 ini akan menuju step 2. Diibaratkan step 1 ini seperti proses produksi, lalu step 2 ini proses jadinya yang tinggal dikirim atau numpuk atau di stok. Lalu di sini saya akan mencoba menginput pada week ke 6, yaitu 6 misalkan. Maka di sini saya akan dan saya tulis pada pengisian sheet sendiri, manufaktur dimulai dari minggu ketiga, jadi incoming delivery-nya diisi mulai dari minggu ketiga. Incoming delivery-nya, incoming order-nya di sini didapatkan dari distributor. Jadi kita mendapatkan 4. Saya akan coba mengisi incoming ordernya, yaitu 4 dari distributor. Lalu kemudian untuk to ship-nya, di mana back order atau backlog last week ditambah incoming order dari yang kita tambahkan barusan, yaitu 4. Lalu untuk your delivery-nya kita melihat pada stok, yaitu available ada 29, di mana untuk your delivery atau pengiriman barang sebanyak 4 itu sangat mencukupi ya. Jadi kita isi 4, kemudian backlog-nya kosong. Lalu pada bagian inventory, di mana rumusnya yaitu available atau stok barang dikurangi dengan to ship yang ada di sini. 29 diambil 4, yaitu 25. Lalu untuk outgoing ordernya, maka bisa dilakukan secara terus-menerus sesuai sesuai keinginan kita mau pesan berapa ke bagian retailer atau buat stok kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kesimpulan yakni para pemain memperoleh total biaya paling kecil atau minimum cost. Peserta yang menjadi pemenang dalam Beer Game adalah peserta yang menghasilkan total kostum yang paling kecil. Tujuan dari Beer Game adalah untuk memenuhi permintaan pelanggan. Sekian video simulasi Beer Game dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.